Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-128. Saya sudah 128 pekan studi kasus, ngeliatin toko Shopee atau bisnis atau apapun itu. Saya studi kasus buat saya sendiri, saya bikin kontennya, dan alhamdulillah ini lanjut sampai 128 pekan karena banyak feedback positif, ada juga feedback negatif, tapi buat saya pribadi positif semua. Karena ya ya, saya sambil menyelam minum air, saya studi kasus, bikin kontennya, saya upload. Teman-teman mau nonton, dapat insight, alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Oke? Jadi ya, insya Allah segmen ini bedah toko dari front end ya, dari front end. Karena front end kita bisa sama-sama lihat, teman-teman juga bisa studi kasus sendiri, lalu dibandingkan sama studi kasus saya, lalu eh, sintesis, antitesis, jadi tesis baru. Wah, itu namanya, ya itu namanya diskusi, bukan diskusi, namanya belajar. Belajar kayak gitu. Insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30, pantengin aja. Sekarang udah 128 Senin. Berarti udah 2 tahun lebih. Alhamdulillah, berlanjut terus. Oke, lanjut. Kita video ini mau bahas toko namanya HS Part, jualnya spare part otomotif. Wah, mana dia? Nah, ini tokonya teman-teman. HS Part, dia 30 bulan udah 20.000 ulasan ya, keren ya. Pengikutnya sampai 34.000, baru 30 bulan. Belum belum 2 tahun, 2 tahun setengah. Produknya otomotif motor, kayak bearing tuh laher ya, laher, fan belt, V-belt, fan belt, seal, pokoknya busi nih, fan belt lagi, apalagi nih minyak rem, enggak, minyak mesin, oli mesin, terus macam-macam, pokoknya tentang spare part otomotif khususnya motor. Penglihatan saya tadi skimming itu motor. Oke, itu yang akan saya komentarin. Kita studi kasus sama-sama. Jadi konteksnya dulu. Jadi beliau ini yang punya toko ini adalah peserta bootcamp saya. Jadi saya bikin bootcamp. Bootcamp itu juga dibilang kelas, bukan, dibilang bukan kelas juga bukan. Jadi bootcamp itu kita apa ya? Ada materinya, ada modul-modulnya selama 2 bulan, berbayar, itu berbayar. Jadi di apa ya? Kita ada mail, bukan, ya kita bareng-bareng lah, bareng-bareng selama 8 pekan. Namanya bootcamp. Itu bootcampnya bukan sama saya aja, tapi sama Mas Sony Kurniawan juga. Fasilitatornya saya sama Mas Sony Kurniawan. Kalau teman-teman belum subscribe, subscribe aja. Alhamdulillah udah jalan batch kedua. Sudah jalan batch kedua, batch ketiga saya hold dulu nanti habis puasa, karena puasa ya biar fokus panen raya dan fokus fokus ibadah juga. Karena Zoom meetingnya tiap pekan tuh malam. Kalau malam pulang tarawih udah ngantuk lah. Jadi batch 3 insya Allah ditunda ke habis puasa. Buat yang mau join cek aja di gendrosaki.com, bisa WhatsApp saya dulu untuk booking tempatnya untuk batch 3. Oke. Ini peserta bootcamp saya sama Mas Sony, dan karena saya sudah tahu omset beliau, beliau yang membagi tahu ke kami, ya share, namanya juga bootcamp ya, kita bisa banget buka-bukaan, tapi nggak buka-bukaan juga nggak apa-apa. Yang jelas kita 8 pekan jumpa. Oh iya, 8 pekan tuh dibagi dua ya, dibagi 2 sesi. Jadi ada 4 pekan, 4 pekan. Jadi kalau cuma mau ikut sesi pertama aja, bulan pertama aja nggak apa-apa. Mau lanjut ke sesi 2, alhamdulillah nggak juga nggak apa-apa. Dan saya sudah tahu bahwa punya saya daripada toko tersebut itu lebih kecil daripada beliau. Toko saya lebih kecil daripada beliau. Beliau laris banget, laris banget. Dan ini teman-teman penting. Terbaik adalah kalau misalkan Anda di sini belajar tentu ke yang lebih atas daripada Anda. Jadi ya terima kasih buat masnya. Si masnya ini mau beli jasa bootcamp, di fasilitator dengan orang yang lebih rendah bisnisnya daripada beliau. Beliau sudah percaya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Karena memang faktanya bukan saya yang paling jago sih teman-teman, bukan Mas Sony yang paling jago juga, tapi karena di qadarullah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami berdua ini udah banyak banget lihat seller center Shopee, jadinya terbangun instingnya. Dan itu yang mahal sebetulnya, bukan berarti saya lebih hebat dari Anda, enggak. Anda sangat mungkin yang nonton di sini lebih hebat dari Anda, tapi kalau melihat seller center orang lain, melihat pengalaman niche A, niche B, kategori A, kategori B, kategori C, mungkin saya lebih hebat. Karena saya udah banyak lihat. Kayak karena saya bikin YouTube. Nggak semua orang yang jago jualan Shopee bikin YouTube. Saya nggak jago bikin YouTube. Yang intinya adalah perspektifnya lebih luas. Jadi terbaik tentu belajar ke orang yang lebih hebat ya. Atau yang omsetnya lebih tinggi lah, gampangnya gitu. Tapi kalau belajar ke yang lebih rendah juga nggak ada soal.
nggak ada soal karena ngebuka blind spot. Jadi ibaratnya tadi si masnya ini mungkin ya beliau percaya ikut bootcamp ini karena ingin ngebuka blind spot. Ini masnya yang tadi melihat suatu masalah dari sisi yang ini. Sedangkan saya melihat dari sisi yang ini. Karena saya tadi udah lihat banyak seller center, saya tahu masalah itu ada perspektif yang ini loh. Si masnya nggak tahu. Saya tawarkan itu, jadinya ketemu solusi yang lebih lengkap, lebih komprehensif, lebih baik. Jadi gitu, belajar ke yang lebih rendah dari Anda, itu boleh aja, sangat-sangat boleh. Karena bisa membuka blind spot. Contoh simpelnya, dokter, kalau sakit pergi ke dokter nggak? Pasti pergi ke dokter. Misalkan dokter spesialis jantung, sakit gigi, saya nggak mau ke dokter gigi, karena spesialis jantung gitu loh. Masa pergi ke spesialis gigi, kan derajatnya mungkin jantung lebih di atas ya. Pasti dia pergi juga ke dokter gigi, karena dia nggak ngerti, karena perspektifnya berbeda, dokter gigi sama dokter spesialis jantung. Jadinya, ya begitu. Jadi sangat-sangat wajar, sangat-sangat boleh kalau teman-teman belajar ke yang di bawah. Tapi tentu yang terbaik yang ke atas, oke? Intinya si blind spot tadi. Jadi terima kasih si masnya sudah mau bayar bootcamp bersama saya sama Mas Sony Kurniawan. Jadi panjang ininya. Intinya mah promo. Kalau teman-teman mau dibuka blind spotnya, kita join bootcamp yang ketiga nanti habis lebaran insya Allah. Lanjut. Nah, tokonya ya udah bagus dong, karena kan hasilnya udah terbukti ya, melebihi toko saya. Ini udah bagus, jadi dia pakai ininya seragam, produknya sudah market fit, dia berarti riset produknya sudah bagus, iklannya juga jelas sudah bagus pasti, karena ya omsetnya besar, dan strukturnya ya secara umum sudah bagus. Cuman saya mau komen aja. Ini pertama komen saya ini personal aja sih, personal, mungkin gak relevan sama yang lain atau sama customernya. Ini tulisan speknya terlalu kecil. Jadi kalau di gini pun ini kebaca. Kalau di PC saya kebaca. Kalau di PC mungkin kalau di HP mungkin saya nggak kebaca. Jadinya mungkin mubazir kayak ini ya. Untuk motor Beat New, Beat Deluxe 2020 sampai sekarang. Ini saya bisa baca, tapi kalau di HP mungkin nggak bisa baca. Jadi kalau ternyata di HP orang banyak yang nggak bisa baca, ini jadinya kayak mubazir, space-nya mubazir. Bisa ditaruh apa, atau dibesarkan sekalian si tulisan spesifikasinya ini. Jadi kalau memang jual produk yang teknikal kayak gini ya, kayak HP, kayak otomotif, kayak gini memang penting sekali naruh spek di cover. Penting dan sejelas mungkin dan kalau bisa kebaca. Kalau bagi saya ini, bagi ini personal, saya nggak kebaca. Di HP saya nggak kebaca. Perlu di zoom, jadinya kurang nyaman. Jadi kalau ada pilihan untuk memperbesar, lebih baik diperbesar aja. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, karena ini personal saya aja. Baik lagi, untuk yang fashion mungkin nggak umum naruh tulisan kayak gini, tapi kalau yang di otomotif, di hub, elektronik, naruh spek detail kayak gini tuh menurut saya wajib banget, karena itu yang membedakan produk Anda dengan produk yang lain. Contohnya Anda jualan HP Xiaomi 8256, ada yang jualan Xiaomi 8512 misalkan. Kalau ditaruh jelas-jelas di cover, yang dimana itu pasti dibaca dibanding di judul, orang akan lebih memilih yang sesuai dengan keinginannya. Misalkan pengennya 8512, tentu yang diklik adalah itu, bukan yang blank. Nah, kalau fashion beda soal. Oke, itu komentar pertama. Komentar kedua, coba ini, karena main otomotif, main spesifik tipe. Jadi ini kan produknya nih, mana? Ini produk Funbelt untuk Genio, apa nih? Untuk Genio Beat Deluxe, Scoopy, New Beat Street, KOJ, Funbelt, Genio, dan seterusnya. Saya pengen menyarankan, cobain main spesifik. Jadi satu produk itu Funbelt untuk Beat, misalkan Beat 2020 aja, misalkan. Nanti upload lagi Funbelt untuk Genio. Nanti upload lagi Funbelt untuk Scoopy. Nah, kayak gitu. Saya menyarankan gitu karena di saya cukup berhasil, walaupun memang gak gede-gede amat. Kalau di saya udah nyobain jualan wiper. Ini jualan wiper nih. Produk wiper tuh sama-sama aja, gitu-gitu aja teman-teman. Jadi saya jualan nih wiper untuk Kalia, wiper untuk Xenia, wiper untuk Avanza, wiper untuk Expander. Ada juga yang untuk umumnya ya, universalnya untuk Brio dan seterusnya. Ya ini lumayan, hasilnya lumayan. Saya ngebedain kayak gini. Apalagi yang ini, yang Expander ini konversinya gede banget. Walaupun ya kecil, mungkin orang yang punya Expander kan nggak sebanyak yang punya Xenia ya. Jadinya saya menargetkan orang yang spesifik nyari Expander. Karena faktanya teman-teman, onderdil otomotif itu semua sebagian besar saya yakin betul dibikinnya modular.
Jadi baut untuk expander bisa dipakai untuk baut untuk Pajero misalkan, karena sama-sama manufakturnya sama, yaitu Mitsubishi. Kalau misalkan baut untuk Xenia dipakai untuk Calya, itu mungkin banget sangat bisa, karena ya biar mengefisiensikan manufaktur ya dibikin modular. Jadinya baut produksi baut aja, mau Calya kayak untuk Xenia kayak untuk Innova kayak peduli amat. Yang jelas diproduksi baut, yaitu itu di otomotif modular. Tapi, nah, nggak semua customer paham itu. Saya pun baru paham. Ya, setahun ke belakang lah. Kalau dulu saya nyari order deal untuk motor saya harus spesifik. Spion, Mio. Kalau ada yang nulis Spion, Mio, Beat, ini kayaknya bohong. Saya nyari yang spesifik Spion, Mio. Jadi kalau customer kemungkinan nggak paham. Nah, di situ ada gap. Makanya main spesifik tipe. Nah, itu untuk memperbesar peluang si toko emasnya tadi. Jadi mau produknya spesifik atau sekalian tokonya aja spesifik. Jadi bikin toko baru khusus untuk order deal Beat misalkan, khusus untuk order deal Mio semua, padahal produknya sama. Jadi itu untuk menjaring yang lebih spesifik aja. Jadi memperbesar sayap. Toko yang ini ya lanjutkan, toko yang ini tentu lanjutkan karena sudah bagus. Mungkin bisa diperbagus lagi dengan upload produk yang sangat spesifik. Kata kuncinya spesifik, Beat, Mio, Scoopy. Mungkin bisa memperbesar jaringnya toko ini. Gitu. Atau bikin toko sekalian, khusus untuk Mio, khusus untuk Scoopy. Padahal produknya itu aja. Oke, itu aja teman-teman studi kasus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.